Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, judul renungan Sapa Pagi ini adalah terang yang membawa keselamatan. Sebelum kita bersama mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di pagi yang indah ini kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk menerima sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut, hati dan pikirannya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Inilah doa yang kurang sempurna ini kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan kita di lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat kejadian saya kurang lebih 34 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ketika saya masih bujang ya. Saya naik sepeda motor di malam hari ya, kira-kira setengah 10 malam. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan kendaraan dari berlawanan arah saya yang tidak pakai lampu, dan seketika itu juga menyerempet sepeda motor saya dan saya. Tapi puji Tuhan, saya tidak apa-apa dan saya berhenti dan saya lihat kaki saya ternyata berlumuran darah ya, berlumuran darah. Setelah saya cek, wah cukup dalam juga ini lukanya. Saya bawa ke dokter dan ternyata puji Tuhan lagi di depan kejadian itu ada dokter praktek yang masih buka. Nah, puji Tuhan, saya bawa ke situ dan langsung ditangani oleh dokter dan dijahit beberapa jahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan ya dengan kejadian ini, ternyata ketika seseorang ada pada jalan yang gelap, maka sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain seperti saya. Sebagai contoh tadi, ada motor yang tidak pakai lampu di malam hari. Nah, bahayanya bisa menabrak seperti tadi, saya tertabrak. Dia rugi sebenarnya, karena mungkin juga dia luka, dia juga sepeda motornya agak rusak atau rusak bahkan. Saya pun juga demikian, saya harus ke dokter, sepeda motor saya juga bengkong ya, gitu. Ini kan juga merugikan orang lain. Nah, ketika kita sebagai orang percaya berjalan dalam kegelapan, hidup yang jahat, hidup yang iri hati, hidup yang dengki, yang temperamental, hidup yang suka gosip dan lain-lain, maka diri kita akan menjadi tidak nyaman, akan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan memiliki ketenangan dalam hidup. Seorang penjahat contohnya akan selalu memutar otak agar bisa lari dari kenyataan, nyamar, menunjukkan sikap yang baik padahal jahat, nyamar ya, berkamuflase supaya tidak diketahui bahwa dirinya itu sebenarnya adalah orang jahat. Tentunya orang seperti ini hatinya pasti tidak akan tenang. Pikiran yang iri hati itu juga akan membuat kita selalu dongkol. Hati kita tidak tentram kalau melihat orang lain. Kita merasa tersaingi. Si iku duwe iku, ikon duwe iku, aku kok ora duwe. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam orang-orang yang seringkali iri hati itu seperti itu. Sikap yang temperamental dalam
lain dengan kata-kata yang tidak mengenakan, dengan nada yang tinggi, bahkan dengan fisik, membuat dirinya pasti juga tidak nyaman. Dan seringkali orang seperti itu wis mari getun ya, menyesal, tapi setelah terjadi, nah sesal kemudian tidak berarti, katanya begitu ya. Tapi bagi Tuhan, kalau kita mau menyesali dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan mengampuni kita. Nah, ada lagi kehidupan yang suka gosip, ini juga akan menambah deretan dosa yang semakin panjang. Nek gak rasane wong liya iki rasane gak enak, iku sih sebelah iku tuku omah maneh saiki. Lho, sebelah iku duwe motor anyar maneh. Malah saiki jare tuku kapal. Nah, lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berpikir negatif. Oh, pasti iku korupsi. Nah, itulah yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup. Nah, sebagai refleksi diri kita, apakah hidup kita masih dalam kegelapan, berjalan tidak terarah, berjalan sekehendak hati kita sendiri, ataukah kita sudah mengikuti kompas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita? Jika kita masih hidup dalam kegelapan, mari tinggalkan kehidupan kita yang gelap, kita ganti dengan kehidupan yang terang. Sikap yang menyenangkan orang lain, tutur kata yang menyejukkan orang lain, jiwa yang suka menolong, mempedulikan terhadap sesama sebagai penggami dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Selalu berpikir positif terhadap orang lain. Itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya kita tidak tinggal dalam kegelapan, bagaimana caranya? Pakailah terang Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita, dan bagikan terang itu juga terhadap sesama. Maka damai, sejahtera, dan keselamatan senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur atas firman-Mu, biarlah kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berjalan dalam terang-Mu, menjauhi kegelapan, agar kami bisa menjadi sumber terang bagi sesama. Ampunilah kami jika dalam kami mengikuti sapa pagi hari ini kurang berkenan di hati Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sapa pagi hari ini. Saya mohon pamit, dan tak lupa saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.